Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Evi. Di video kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Ayo mencoba melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Mari kita lakukan percobaan berikut untuk mengetahui sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Alat dan bahan: 1. Air dan minyak goreng, 2. Ember, 3. Gelas, 4. Kantong plastik. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Dan yang ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Bu Evi akan memberi contoh. Nama bendanya yaitu air. Bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, dari pengamatan tadi, jika air dimasukkan ke dalam ember, maka bentuknya akan mengikuti ember. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, maka akan mengikuti bentuk gelas. Begitu juga jika air dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka bentuknya akan mengikuti bentuk kantong plastik. Jadi, bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, maka akan kita checklist. Berikutnya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak ya, ini salah karena air itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Maka dari itu kita silang. Berikutnya, dapat digenggam. Apakah air dapat digenggam? Ya, air tidak dapat digenggam. Jadi kita silang. Yang terakhir, tidak dapat digenggam. Benar, air tidak dapat digenggam. Jadi kita checklist. Nah, dari percobaan di atas dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair yaitu 1. Benda cair bentuknya selalu berubah sesuai wadahnya dan wujudnya cair sehingga tidak dapat digenggam. Adapun manfaat benda cair, contohnya air ya. Pertama, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, menyiram, dan lain-lain. Yang kedua, air digunakan untuk mengairi sawah atau digunakan untuk tambak. Dan yang ketiga, untuk sarana transportasi. Dan keempat, untuk rekreasi maupun olahraga dan lain sebagainya. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman seberangmu. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Permainan bola diperlukan bekerja sama. Contoh dari bekerja sama adalah gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan.
Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, setelah kita baca cerita tadi, diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu di rumah, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ya, benar. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai karena dilakukan dengan gotong royong dan saling menolong satu sama lain. Dan yang kedua, gotong royong mengajarkan untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Dan yang ketiga, kebersamaan dalam gotong royong dapat menimbulkan persatuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke anak-anak, sekarang kita masuk dalam penugasan. Kerjakan tugas berikut di buku tugasmu, boleh didampingi dengan orang tua di rumah. Boleh menyebutkan masing-masing dengan 3 contoh. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.